Bayangkan, jika sholat yang selama ini kita lakukan, ternyata ada bagian-bagian yang justru menimbulkan dosa, atau bahkan membatalkan ibadah kita tanpa kita sadari. Bagaimana jika bacaan yang kita ucapkan selama ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah semua bacaan dalam sholat benar-benar harus dalam bahasa Arab? Apa yang terjadi jika kita melafalkannya dengan bahasa lain? Di video ini, kita akan membahas bacaan-bacaan salat yang mungkin sering kita abaikan dan bagaimana kita bisa memastikan setiap lafaz yang kita ucapkan benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan lewatkan informasi penting yang bisa jadi mengubah cara pandang kita tentang ibadah salat yang kita jalani sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kafilah Muslim. Kali ini kita akan membahas bacaan yang dilarang dalam salat, yang mana bacaan ini mungkin bisa membatalkan salat kita, bahkan bisa jadi bukan pahala yang kita dapat, melainkan adalah dosa yang kita dapat. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Setiap bacaan dalam salat dilafalkan menggunakan bahasa Arab. Namun, perlu kita ketahui bahwa umat Islam tersebar di seluruh penjuru dunia dan tidak semua dari kita fasih berbahasa Arab. Di tengah keberagaman ini muncul pertanyaan, apakah boleh bacaan salat kita ucapkan dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Dia pasti memahami apapun bahasa yang kita gunakan? Tetapi, apakah menggunakan bahasa selain Arab dalam salat dapat menimbulkan dosa? Bacaan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam salat? Dan benarkah ada bacaan yang jika diucapkan justru membuat kita berdosa? Sahabat beriman, ketika kita menunaikan salat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita ucapkan. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah yang harus dibaca pada setiap rakaat. Selain itu, ada pula bacaan sunnah seperti surah-surah pendek dari Al-Quran yang dibaca pada 2 rakaat pertama. Namun timbul pertanyaan, apakah kita boleh menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi dalam salat? Syekh Ali Jum'ah pernah mengatakan, orang yang salat boleh berzikir dan berdoa selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, dalam Fathul Bari, saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa setelah tasyahud, seseorang dipersilakan berdoa dengan sesuatu yang ia kagumi, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon kebaikan duniawi, seperti meminta dilancarkan rezeki, segera bertemu jodoh, atau meminta keturunan diperbolehkan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqarah Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, Imam Malik pernah berpendapat bahwa tidak masalah berdoa dalam salat maktubah atau lainnya dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik ukhrawi maupun duniawi, baik yang berasal dari Al-Quran atau doa karangan sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam salat pernah dilakukan oleh Ibnu Omar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Omar menambahkan bacaan, Wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang berarti, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kita mungkin sudah menunaikan salat bertahun-tahun, namun ada hal-hal yang penting kita perhatikan terkait surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jarang membaca surah-surah pendek kecuali dalam perjalanan. Pada salat subuh, beliau biasa membaca surah Qaf di rakaat pertama dan surah Ar-Rum di rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Al-Zalzalah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat zuhur dan salah seorang sahabat pergi ke perkampungan Baqi'. Ia melakukan berbagai aktivitas di sana, lalu berwudu dan kembali untuk bergabung dalam salat. Ketika ia kembali, Rasulullah masih berada di rakaat pertama. Ini menunjukkan betapa panjangnya bacaan beliau dalam salat tersebut. Hadits riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat secara berurutan. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah menyebutkan bahwa ada hikmah di balik penyusunan Al-Quran, dan karena itu sudah sepatutnya kita membaca surat-suratnya secara berurutan. Hal ini juga berlaku saat kita sholat. Misalnya, pada rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah, lalu pada rakaat kedua membaca surah Ali Imran. Namun, bagaimana jika kita membaca surah An-Nas pada rakaat pertama? Sebagian ulama mengatakan, setelah membaca surah An-Nas, bisa dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua.
Tapi jika setelah surah An-Nas di rakaat pertama, kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua, Imam Nawawi menyatakan hal ini tidak dihukumi boleh. Walaupun demikian, sebagian ulama membolehkan membaca surat tanpa memperhatikan urutannya. Namun ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan saat salat. Misalnya, pada salat subuh di hari Jumat, disunahkan membaca surah As-Sajadah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Kecuali saat kita mengajarkan anak-anak menghafal surat-surat pendek, boleh saja kita mulai dari surah An-Nas, lalu berlanjut hingga surah Ad-Duha. Cara ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam menghafal. Ketika kita melaksanakan salat berjamaah, imam akan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat pilihan. Lalu, bagaimana jika surat yang dibaca imam tidak kita hafal? Apakah kita harus membacanya juga? Tugas makmum adalah mengikuti imam. Setelah imam membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan surat yang dibacakan. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca ayat terakhir dari surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika imam membaca ayat terakhir, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, Bala wa ana ala zalika minas syahidin. Ya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sahabat beriman rahimakumullah, semua bacaan salat itu berbahasa Arab, namun tidak semua dari kita fasih dalam bahasa ini. Sebagai orang Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa sehari-hari kita. Lantas, bagaimana jika kita belum menghafal bacaan salat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam salat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Nabi tidak diperbolehkan. Mengucapkan atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan salat kita. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, berbicara di luar bacaan salat bisa membatalkan ibadah. Namun mazhab Syafi'i dan Maliki membolehkan seseorang mengeluarkan sedikit kata jika ia lupa dan perkataannya hanya sedikit. Larangan berbicara saat salat telah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan solusi bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum menghafal surah Al-Fatihah. Beliau bersabda, jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Sahabat beriman rahimakumullah, terdapat beberapa hal dalam ibadah yang tidak bisa ditawar, seperti cara berhaji, makanan yang diharamkan, dan tentunya cara melaksanakan salat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ibadah. Dalam melaksanakan salat, segala sesuatunya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan salat, baik gerakan maupun ucapannya. Semuanya harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.